bagaimana komposisi pembagian pengeluaran, tabungan, dan investasi dalam kondisi sekarang ini, Bu Mimin? Nah, kalau saya sarankan untuk persentase pos pengeluaran kita masih tetap ya, masih tetap. Jadi di sana saya punya formula 10, 20, 30, 40. 10% itu untuk zakat, infak, sedekah atau perpuluhan, intinya untuk amal dan sosial di sana. Nah, kita tetap coba kita tetap keluarkan itu. Itu seperti pay your God ya. Itu haknya orang lain. Itu hak orang lain yang dititipkan lewat kita kayak gitu. Itu tetap coba keluarkan. Karena dengan seperti itu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang mungkin orang tidak tahu gimana, dan itu akan kembali ke kita lagi kayak gitu. Nah, kemudian yang 20% itu kita tetap menabung dan berinvestasi. Termasuk juga untuk membeli proteksi dari situ 20%-nya. Nah, ini seperti pay your future. Jadi kita membayar untuk masa depan kita. Kayak gitu. Nah, yang 30% maksimal itu untuk bayar cicilan hutang. Jadi kita membayar masa lalu, pay your past. Jadi kita masa lalu kan, hutang kan kita ambil dulu. Nah, kita bayar kemudian kan ya, kita membayar masa lalu kita. Tapi kalau nggak punya, kita alihkan ke masa depan. Jadi kita alihkan ke tabungan dan investasi. Kalau kita nggak punya utang. Nah, yang 40% itu untuk biaya hidup. Kayak gitu. Nah, biaya hidup kita taruh di belakang. Dengan harapan pos-pos yang awal itu dapat bagian. Kalau kita biaya hidup kita keluarkan di depan, banyak sekali kasusnya akhirnya pos yang lain tidak kebagian kayak gitu. Jadi biaya hidup nanti akhirnya menyesuaikan misalnya gimana sih kita ngatur uang sekian agar cukup untuk makan selama 1 bulan misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti ibu-ibu yang akhirnya jadi harus lebih kreatif gimana caranya. Baik, Bu Mimin, berarti ini persentasenya dalam kondisi apapun tetap seperti ini ya untuk disarankan? Iya, saya sarankan seperti itu. Jadi misalnya kondisi dia pendapatannya masih sedikit atau bahkan dia sudah pendapatannya sudah besar, itu seperti itu, atau kondisi lagi normal atau kondisi yang seperti sekarang. Nah, nanti kan akhirnya yang menyesuaikan, kalaupun misalnya penghasilannya berkurang, itu nanti melakukan banyak penyesuaian. Pertama yang disesuaikan adalah dari sisi pos pengeluaran biaya hidup. Jadi kalau di sana bisa ada yang bisa dikurangi atau misalnya ada yang bisa dihilangkan sama sekali, nah itu nggak masalah. Tapi kalau ternyata sudah tidak bisa diotak-atik lagi, kita baru melihat cek di pendapatan kita atau income kita. Bagaimana caranya agar income kita ini bisa bertambah atau ada tambahan income dari sumber lain, sehingga menutup kekurangan income yang selama ini kita miliki kayak gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.